Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi Sabda Sabdik pada pagi hari ini, di mana judul daripada renungan pagi yang saya sampaikan pagi ini yaitu bertahan dalam penderitaan bagi kemajuan Injil, yang terambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk menambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Dari firman Tuhan yang barusan saya bacakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjara bagi Paulus bukan satu hal yang menyakitkan, membelenggu, atau akhir dari segala misinya. Mungkin secara akal sehat bagi mereka yang belum percaya terhadap apa yang dialami oleh Paulus merupakan akhir dari segala rencananya. Pada saat Paulus menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Dia sedang menunggu kepastian pengadilan, apakah dia akan dibebaskan atau dia akan dihukum mati. Tapi sebagaimana dalam ayat 19 dan 25, kalau kita bacakan, Paulus yakin dia akan dibebaskan. Bapak Ibu terkasih, kebanyakan gereja berpandangan bahwa keberhasilan dari penginjilan adalah pertobatan. Jika dalam penginjilan tidak ada pertobatan, seolah-olah penginjilan yang sudah dilakukan selama ini gagal total. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan di atas, Paulus memberikan dua catatan terhadap kemajuan Injil, yaitu dalam ayat 13 dan 14. Yang pertama, nama Kristus semakin dikenal walaupun keadaan Paulus yang tidak menyenangkan ketika itu. Karena ternyata Tuhan sedang menggenapi rencananya yang besar melalui penjaga yang bergantian mengawasi Paulus. Allah telah mengatur agar supaya seluruh penghuni istana mengenal nama Kristus. Pemberitaan Injil dan keteladanan Paulus membawa kesan yang mendalam kepada para penjaga, sebagaimana kepala pasukan Romawi yang berada di dekat salib Kristus juga melalui pertobatan karena sudah melihat mujizat yang terjadi pada saat kematian Yesus di salib. Sesuai apa yang dikatakan dalam Matius 27 ayat 54, di mana dikatakan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh ia ini adalah anak Allah. Terlepas dari apakah ada pertobatan atau tidak, Paulus lebih menyoroti kemajuan Injil dari sisi jangkauan pemberitaannya, di mana Injil telah menembus dinding-dinding istana yang diteruskan oleh para penjaga-penjaga Paulus, dan itulah cara Tuhan menjangkau tempat yang sukar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Poin yang kedua, banyak orang Kristen semakin termotivasi, sebagaimana dikatakan dalam ayat 14 tadi. Dampak positif dari pemenjarahan Paulus yang bukan hanya terjadi dalam tembok istana, tapi di luar istana. Dampak tersebut begitu terasa, dan bukan hanya bagi mereka yang belum percaya, tapi juga bagi mereka yang sudah percaya. Karena Allah sedang merancangkan kebaikan di balik situasi yang kurang menyenangkan. Apa yang menimpa Paulus telah menumbuhkan keyakinan serta keberanian bagi orang-orang Kristen untuk semakin berani memberitakan Injil Kristus. Paulus rela dipenjarakan, bahkan mau mati demi memberitakan Injil. Dia tidak pernah menganggap suatu musibah, kejadian demi kejadian yang dia alami. Justru Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Biarlah teladan Paulus ini senantiasa mengajarkan bagi kita sebagai orang percaya untuk terus dan berani memberitakan Injil Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.